Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa Anda dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mujizat Tuhan. Dan saya berdoa, sementara saudara mendengarkan ini, maka mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan saudara. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya mujizat Tuhan adalah bagian dalam perjalanan kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan yang ajaib ini, urapi kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mujizat Tuhan. Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 12 sampai ayat ke-17. Lukas pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat Tuhan terjadi ketika ada masalah. Dan ketika berbondong-bondong orang mengikuti Yesus, dikatakan mereka berjumlah sekitar 5.000 orang laki-laki. Saudara, 5.000 itu jumlah yang sangat banyak, saudara. Sangat banyak. Itu belum terhitung perempuan ataupun anak-anak. Masih laki-laki. Nah, ada masalah, saudara. Ternyata mereka yang banyak ini, 5.000 orang ini yang hanya baru laki-laki saja, Yesus menyuruh untuk kemudian memberi mereka makan. Yesus bilang, beri mereka makan. Masalahnya saudara, kalau makanan itu banyak, oke gitu loh. Masalahnya yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Mana cukup, saudara? Gak cukup. Gak cukup. Secara logika itu gak cukup. Sampai-sampai murid-murid berkata, suruhlah mereka
mencari tempat penginapan, dan mencari makanan. Sebab mereka semua mengikut Yesus pasti mengalami yang namanya lapar. Apalagi Alkitab bilang tempat itu sunyi. Mau dari mana dapat makanan? Begitu kira-kira. Nah, yang ajaib saudara, bahwa 5 roti 2 ikan itu kemudian diberikan kepada Yesus. Dan waktu itu diberikan kepada Yesus, maka sesuatu terjadi. Alkitab mencatat bahwa di ayat 16, dan setelah Yesus mengambil 5 roti 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Saudara, waktu 5 roti 2 ikan belum diberikan kepada Yesus, maka tidak ada impact apa-apa untuk 5.000 orang laki-laki. Tetapi waktu itu diberikan kepada Yesus, maka impactnya 5.000 laki-laki itu makan sampai kenyang. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Saudara, mujizat terjadi. Di mana ada masalah, di situ ada mujizat. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengadakan mujizat, selalu dimulai dari apa yang ada pada kita. Untuk itu, apa yang ada pada kita, yang mungkin kelihatannya cuma 5 roti 2 ikan, kelihatannya sedikit, kelihatannya biasa saja, tapi apa yang ada pada kita ini, kita serahkan kepada Yesus, kita percaya kepada Dia, maka mujizat akan terjadi. Apa pelajaran yang bisa kita dapati? Yang pertama, saudara, belajar berserah kepada Yesus. Belajar berserah. Serahkan kepada Yesus. Jangan tahan, jangan kalkulasi, hitung-hitung secara manusia. Kalau dihitung-hitung secara manusia, gak nyampe pikiran kita. Udah, serahkan kepada Yesus, maka mujizat akan terjadi. Yang kedua, saudara, apa yang perlu kita pelajari? Jangan fokus kepada kenyataan. Kenyataannya 5 roti 2 ikan tidak akan mungkin cukup untuk 5.000 laki-laki makan sampai kenyang. Gak mungkin. Tapi kebenarannya adalah, bagi Yesus itu mungkin. Kenyataannya gak mungkin. Tapi kebenarannya bagi Yesus itu mungkin. Jadi saudara, jangan taruh iman kita pada kenyataan. Taruhlah kepada Yesus. Sebab Dia adalah kebenaran. Dan kebenaran di dalam Yesus mampu mengubah kenyataan. Dan saya nggak tahu saudara sedang mengalami masalah apa. Apa beban yang sedang saudara alami? Apa yang engkau sudah tanggung selama ini yang mungkin begitu berat? Saya nggak tahu. Pesan saya, saudara yang dikasihi Tuhan, berserah kepada Yesus. Yang kedua, jangan letakkan iman kita pada kenyataan. Kenyataannya mungkin kita lagi sakit. Kenyataannya mungkin kita lagi terlilit utang mungkin. Kenyataannya mungkin kita lagi dimusuhin. Orang mungkin berencana yang buruk mungkin. Kenyataannya mungkin kita bermasalah di pekerjaan. Kenyataannya mungkin ada banyak tekanan. Tapi dengarkan saya baik, saudara.
itu kenyataan, tapi belum tentu kebenaran. Kebenarannya adalah Tuhan sanggup memulihkan semua itu. Kebenarannya adalah Tuhan sanggup membalikkan semua keadaan itu menjadi sangat baik. Itulah kebenaran. Dan saya berdoa seperti 5.000 orang menikmati mujizat yang daripada Tuhan. Saya juga berdoa saudara dan saya juga menikmati mujizat daripada Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari mujizat saudara dan saya. Dan sepanjang tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan memberkati kita. Dan hidup kita menjadi berkat. Tetap semangat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi atas kami. Kami berserah, kami percaya Engkaulah kebenaran yang sejati. Dan mujizat, pertolongan Tuhan sedang dan pasti terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.